warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca tawassul 3 kali ya, dari ibu ayah, ibu dan juga ustadz-ustadzah kita. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk memahami apa itu berilmu, bekerja keras, kreatif dan produktif melalui presentasi, kelompok dan juga snowball drawing. Ya. Dan yang nantinya akan memahami apa itu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif, dan juga dapat diambil ibrahnya oleh kita semua. Nah, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang kemarin sudah dibagi. Ya, sudah mendapat urutan tampil? Oke. Kelompok 1 silakan berkumpul dengan kelompok 1. Kelompok 2 berkumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 berkumpul dengan kelompok 3, dan kelompok 4 silakan berkumpul dengan kelompok 4. Dilakukan sekarang. Oke. Ya, kumpul dulu sama kelompoknya. Di bangku aja, di bangku aja, di bangku. Kelompok 1, 2, 3, 4 di belakang. Sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti presentasi terlebih dahulu dimulai dari kelompok 4, 3, 2, 1. Oke? Setelah maju, silakan moderator mempersilahkan untuk teman-teman yang lain bertanya sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau pertanyaan di sesi 1 ada 3 orang, dicukupkan. Di sesi kedua 3 orang. Ya, bisa dipahami untuk presentasi? Siap. Sekarang untuk langkah-langkah snowball drawing. Silakan kalau sudah maju semuanya per kelompok, ya maju presentasi. Silakan membuat pertanyaan dalam 1 lembar kertas. 1 saja pertanyaannya. Setelah itu, silakan dikumpulkan ke saya lagi semuanya. Setiap kelompok, setiap anggota membuat 1 soal terkait berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Kalau sudah dikumpulkan ke saya, nanti dibuat bola. Kertasnya dibuat bola, ya. Nanti akan dilempar per kelompok dengan lagu di sini senang, di sana senang sampai berhenti. Ketika lagunya berhenti, orang yang mendapatkan bola harus menjawab pertanyaan yang didapat dari bola itu. Oke? Kalau nggak dijawab, harus dibantu kelompoknya yang lain. Oke, bisa dipahami? Siap. Oke, bisa dimulai? Bisa ya? Silakan mulai presentasi kelompok 4 maju ke depan. Dibawa peta konsepnya, ditunjukkan dulu ke depan, baru dipresentasikan dengan bahasa Inggris. Oke, yuk kelompok 4. Kelompok 4. Ayo maju dulu. Presentasi untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valeri Dalta Sentianto sebagai moderator, dan sebelah saya Muhammad Rizky Putra sebagai ketua kelompok. Saya Budi Biasa penyampai materi, dan Muhammad Alfian Ibrahim.
kami di sini akan menyampaikan materi tentang produktif yang akan disampaikan oleh saya Budi Biasa. Coba ditunjukkan dulu pada teman-temannya supaya konsennya. Bawa di Zoom. Pengertian produktif adalah sebuah cara mencapai dasar diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Nilai-nilai produktif adalah satu mendapat hasil dari kreativitasnya, dua selalu berpikir maju untuk mengikuti perkembangan zaman, tiga terpenuhi keperluan hidup. Jika bukan produktif, antara lain satu selalu berpikir ke depan dan bertekad untuk selalu memperbaiki diri, dua berjiwa besar apabila ada kritik dan saran, tiga berupaya mengembangkan kemampuan dan bakatnya sesuai modal yang dimiliki. Berikut ini adalah dalil perintah tersebut produktif. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya Allah tidak berubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila menjadi keburukan terhadap suatu kaum, maka kalian dapat menolak dari sekali saat ada pelindung mereka selainnya. Sekian presentasi materi produktif dari Akademi Saya Budi Biasa. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kelompok 4 sudah presentasi, silakan. Ada yang mau bertanya? Jangan mungkin. Angkat tangan, sebut nama, dan asal dari kelompoknya. Ya. Ya. Maskernya dilepas. Pertanyaannya, sebut nama dan asal kelompok. Enggak, jadi aja. Perkenalkan, nama saya Maulida Pandra. Saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, ciri-ciri perilaku produktif adalah? Ciri-ciri perilaku produktif. Jangan lupa ditulis ya Mbak pertanyaannya. Ya. Ciri-ciri perilaku produktif. Ada lagi yang mau bertanya? Jawab sekarang boleh, mau bertanya lagi juga boleh. Ada yang mau bertanya lagi pada kelompok 4? Satu, dua, tiga, belum ada. Ada. Ayo kita catat. Oke. Ayo. Kelompok 2. Coba diulang Mas, pertanyaannya Mas. Bagaimana ciri-ciri seorang yang dapat dikatakan memiliki karakter kreatif? Berilah sebuah contoh. Oke. Bagaimana ciri-ciri orang yang dikatakan kreatif dan berilah contohnya? Mau dijawab sekarang? Nanti. Oke. Produktif. Produktif. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Nama saya Rizky Gunawan dari kelompok 1. Jelaskan definisi produktif. Jelaskan definisi produktif. Oke, sesi 1 ditutup ya. Dijawab dulu 3 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi di sesi 2. Oke Mas, silakan dijawab 3 pertanyaan di sesi 1.
Yang nomor 3 yang terakhir tadi. Ini adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ada sanggahan? Ada sanggahan atau jawaban sudah dapat diterima, Mas? Yang bertanya? Bisa diterima jawabannya? Oke. Lanjut, jawab lagi. Pertanyaan nomor 2 tadi, apa nomor 1? Ciri-ciri mo. Ciri-ciri produktif adalah selalu berpikir ke depan dan bertekad kuat dan berselesai kalau tidak kritik dan saran. Terakhir berupaya mengembangkan kemampuan dan bakat lainnya. Bisa diterima nggak jawabannya dari kelompok 4? Yang bertanya tadi, ciri-ciri? Enggak. Oke, bisa diterima. Oke. Lanjut, pertanyaan yang terakhir di sesi 1. Yang lain didengarkan. Yuk. Ciri-ciri orang yang produktif adalah berinisiatif menciptakan lapangan kerja baru, upaya mengembangkan kemampuan dan bakatnya, memprioritaskan kualitas produk daripada kuantitas, jiwa besar apabila kritik dan saran, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Yang bertanya tadi siapa? Oke, bisa diterima jawabannya, Mas? Ada sanggahan? Nah, mau dibuka sesi 2 apa enggak? Kota. Teman-teman mau dibuka sesi 2 enggak? Yang bertanya? Oke, kalau sudah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3. Mejanya siapa dulu? Mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanita Fumera sebagai moderator dari kelompok 3. Dan perkenalkan ini Mary, Khairul, dan Alvin. Maskernya dilepas. Moderator. Oke, silakan
Silakan dilanjutkan presentasinya. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang materi tentang kreatif. Kepada Khairul saya persilakan menyampaikan. Coba diperlihatkan dulu peta konsepnya kepada teman-teman. Kreatif artinya sifat seseorang yang mempunyai banyak akal atau menggunakan otak. Ciri-ciri orang kreatif dapat diandalkan dari banyak akal tidak menggunakan cara membiasakan diri, rajin berlatih, kreatif, pantang menyerah sebelum berhasil, perilaku yang menggambarkan kreatif, juga bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif, berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat, dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya, dampak positif, sifat kreatif memiliki sifat dinamis untuk wilayah, diselamatkan dari sifat pemalas, bertambahnya teman, dapat menciptakan lapangan kerja yang baik. Kurang ayat 11. Sampaikan terima kasih. Kalau membuka sesi pertanyaan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain? Pertanyaan. Angkat tangan, sebut nama. Saya nama pembimbingan di kelas Baucis. Nilai-nilai positif yang dapat diambil dari sikap kreatif. Coba diulang Mas pertanyaannya tadi. Sebutkan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari sikap kreatif. Sebutkan nilai-nilai positif yang dapat diambil dari kreatif. Ya, bisa dipahami soalnya? Oke. Mau disimpan dulu apa langsung dijawab? Simpan dulu. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Hadir. Ini dulu, kelompok 4 dulu. Hadir. Cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Nama saya Muhammad Citra dari kelompok 4. Cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Oke. Cara-cara menjadi orang kreatif. Membiasakan orang kreatif. Sebutkan. Bisa dipahami soalnya pertanyaannya? Oke. Tambah satu lagi apa langsung dijawab? Tambah satu lagi. Mbak, silahkan. Apa perilaku yang menggambarkan sifat kreatif? Bagaimana cara membiasakan diri bersifat kreatif? Sama pertanyaannya tadi, sama kelompok 4. Coba cari pertanyaan lain dulu. Apa ciri-ciri orang kreatif? Ya, sama tadi. Belum. Sesi 2 ya Mas ya, pertanyaannya ya. Oke, sudah ada 3 pertanyaan dari sesi 1. Silakan dijawab terlebih dahulu 3 pertanyaan. Nanti baru dibuka sesi 2 ya. Itu pertanyaannya langsung. Ya, jawab dulu. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan
Nilai-nilai positif sifat kreatif yaitu 1. Memiliki sifat dinamis, 2. Hidup lebih layak, 3. Diselamatkan dari sifat pemalas, 4. Bertambahnya teman, dan 5. Dapat menciptakan lapangan kerja yang baik. Jawabannya bisa diterima untuk kelompok 2. Apa ada sanggahan? Tidak. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Lanjut lagi. Saya akan menjawab. Cara membiasakan diri bersifat kreatif dari kelompok 4. Cara membiasakan diri. 1. Rajin berlatih untuk berkreasi. 2. Pantang menyerah sebelum berhasil. Pertanyaan nomor 3 dari kelompok 1 akan diri sifat kreatif. Dapat diandalkan, tidak suka meniru, hanya akal, tidak mudah ragu dengan hal-hal yang baru. Oke, bisa diterima jawaban dari kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 3. Kelompok 1 bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada tambahan dari kelompok yang lain? Menambahkan? Atau ada sanggahan? Oke, silakan dilanjut lagi jawab pertanyaan selanjutnya. Yang belum kejawab sudah semua. Sekarang sudah semua dijawab. Sekarang silakan dibuka sesi 2. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya di sesi 2. Satu orang. Terbuka aku ini. Silakan Mas. Kenalkan, nama saya Gunawan dari kelompok 1. Jelaskan dalil tentang kreatif. Jelaskan dalil tentang kreatif. Silakan dijawab dulu. Jelaskan dalil tentang kreatif. Bismillah. Komentasi. Intinya bagi manusia, malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya berpendidikan di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bisa diterima jawabannya, Mas? Bisa. Sudah paham? Paham apa enggak? Coba dibaca lebih keras, Mas. Coba, sama artinya, coba. Coba dibaca lebih keras. Makronya yang benar. Coba. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala wa ma lahum min dunihi min wali.
Terus artinya coba. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bekerja di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oke, tak kasih pemahaman sedikit ya. Jadi dalil tersebut adalah tentang bagaimana Allah itu akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kita kaumnya ini berusaha. Ya, ada yang dengan kreatif, kerja keras, produktif, menghasilkan karya dan sebagainya. Nah, kalau kita diam aja di rumah rebahan, main sosmed, gak ngapa-ngapain, emangnya kita bisa berubah kalau gitu? Bisa nggak? Ya. Nah, kalau kita punya ide terus dilakukan, dibuat, apakah akan berubah nantinya? Bisa. Ya, menghasilkan hasil kan, menghasilkan uang. Yang kreatif misalnya membuat makrame dijual di online shop, bisa kan nanti menghasilkan hasil? Ya. Kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, Allah juga tidak akan merubah sekeliling kita. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Mas. Satu kali ini ya, terus ditutup ya. Oke, Kan dampak positif sifat kreatif. Mas, dan tidak fokus. Karena sudah, jadi ditutup dulu. Lanjut kelompok selanjutnya. Oke. Makanan apa? Sekian dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat dulu. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Ini ya kan? Apa? Terus. Dampak positif. Dampak positif. Terus apa barang ya? Oke, yang sudah maju kelompoknya silakan membuat pertanyaan. Ditulis di dalam satu lembar kertas. Setiap orang satu. Tergantung kasihan di Lebih baik satu kelompok membuat satu tentang materinya. Ya. Moderator kelompok 2 siapa? Siapa? Silakan buat. Teman-teman yang memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari berdua ingin presentasikan secara kelompok kami yang bernama Kerja Keras. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Saya dalam bagian di kiri saya ada Muhammad Jalaluddin, di kanan saya ada Agustina, di kanan saya ada Nanda. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dibacakan oleh Agustina. kerja keras adalah Coba ditunjukkan dulu peta konsepnya teman-teman. Ada dua. Sama. Yang dipresentasikan yang mana? Oke, tunjukkan dulu. Ya, silakan dilanjutkan. Yang lain didengarkan. kerja keras adalah
dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Akan tetapi, dalam bahasa Arab, kata kerja sepadan dengan kata amal. Ciri-ciri kerja keras: 1. Tidak pemalas. 2. Tidak menunda pekerjaan. 3. Pantang mengeluh, selalu bersemangat. 4. Cekatan dalam bekerja. 5. Mandiri. Cara-cara pekerja keras. Yang pertama adalah meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Yang kedua, benar berhati melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. 3. Menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil perintah kerja keras yang berbunyi ya qaumi a'budu ala makanatikum inni a'malu fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Ciri-ciri pekerja keras: 1. Sangat menghargai waktu. 2. Semangat dalam bekerja. 3. Menghargai usaha orang lain. Yang terakhir adalah dampak positif kerja keras. Yang pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Dan yang kedua, berpeluang dapat membantu orang lain. Yang ketiga, terwujud pribadi yang tangguh, kuat dan mandiri. Sekian. Silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Tiga pertanyaan dulu. Katakan sebut nama, kelompok. Nama saya Daya Rahmatulia dari kelompok 3. Bacakan dalil tentang bekerja keras surat Al-Jumu'ah ayat 10. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bisa diterima jawabannya? Ada yang bertanya lagi? Silakan Mas. Saya Rizky Gunawan dari kelompok 1. Kerja keras yang dibutuhkan pada zaman yang penuh persaingan seperti ini. Jelaskan mengapa demikian. Apa jangan cepat-cepat bilang. Kerja keras sangat dibutuhkan pada zaman yang penuh persaingan seperti ini. Jelaskan mengapa demikian. Ada zaman sekarang, kerja keras itu sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Oke, silakan langsung dijawab. Jadi sendiri jawabannya nulis dulu. Mas ini mungkin mau menjawab, Mas ini. Karena dengan kerja keras kita dapat meraih sesuatu yang kita inginkan. Bisa diterima? Saya tambahi ya. Kenapa kerja keras itu penting di zaman sekarang? Karena setiap manusia itu akan bersaing dengan manusia yang lain. Ya, kalau satu manusia tidak kerja keras, nantinya akan kalah sama manusia yang lain yang kerja keras, yang kreatif, yang produktif, ya kan? Nah, seperti kalian, contohnya seperti di kelas ini, kan pasti ada yang rajin belajar, ya, yang rajin belajar, ada yang sukanya rebahan doang, pasti ada kan? Ya, itu hasilnya beda nggak? Kalau pas ujian, beda nggak? Sama, soalnya mencontek. Kan beda, prestasinya kan juga beda. Nah itu juga diibaratkan seperti orang kalau udah kerja, ada yang semangat, ya, ada yang nggak semangat. Nanti yang semangat gajinya lebih besar, yang nggak semangat gajinya lebih kecil. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu terakhir. Oke, silakan. Bagaimana cara
membiasakan diri bersikap kerja keras. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bersikap kerja keras? Satu, meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Dua, meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Yang keempat, menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, tidak menunda suatu pekerjaan atau tugas yang ada. Bisa diterima, Mas? Apa ada tambahan dari kelompok yang lain? Sanggahan? Kasih juara enggak? Masih ada yang mau bertanya lagi? Kasih. Masih. Sesi 2 dibuka. Silakan, Mas. Yang mau bertanya? Dan contoh. Mari sikap kerja keras. Bukan contoh kerja keras. Sebutkan contoh sifat kerja keras. Yuk. Boleh dijawab yang nggak ada di buku, boleh. Jangan lupa soalnya ya. Kerja keras. Ayo dijawab, Mas. Kerja keras. Sambil menunggu yang belum maju, boleh menulis pertanyaan juga buat nanti snowball drawing ya. Boleh, silakan minta bantuan kelompok. Yang lain didengarkan. Satu kelompok untuk satu ya. Pertanyaan. Misalnya saya. Satu orang cukup satu, jangan dijadikan satu. Satu orang cukup satu di kertas. Bukan, gini ya. Untuk snowball drawing, setiap orang menulis satu pertanyaan di kertas. Setiap orang. Setiap orang. Setiap anggota kelompok. Pertanyaannya nih, gimana? Bebas. Oh, berarti itu kelompok terserah ya? Terserah. Yang penting setiap kelompok harus ada jumlah anggota kelompoknya untuk membuat soal. Berarti ini bukan Sendiri-sendiri, bukan satu kelompok. Oke, silakan dijawab lagi. Pertanyaan yang terakhir. Didengarkan. Tekad yang kuat, sungguh-sungguh, biji tidak mengenal lelah, tidak lemah menghadapi rintangan dan selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Bisa diterima, Mas? Bisa diterima jawabannya? Ada sanggahan? Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina tangan dulu buat kelompok 2. Terakhir kelompok
Silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Didi Rahmat Putra sebagai moderator, Amanda Trisasmita sebagai ketua kelompok, Rizky Gunawan sebagai penyampai materi, Muhammad Iqbal dan Novan Syahcahyos sebagai anggota. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang berilmu. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Rizky Gunawan. Dipersilakan. Pengertian berilmu. Pengertian berilmu adalah kemampuan adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang atas ilmu tertentu yang dapat memberikan manfaat diri sendiri maupun orang lain. Macam-macam orang berilmu. Orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dalil Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan perintah Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ciri-ciri orang berilmu: lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Cara menjadi orang berilmu: siap keluar biaya dalam menuntut ilmu, suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu, siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang berilmu: tenang dalam berpikir, bersikap dan berperilaku, selalu berwajah ceria dan lapang dada, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Dampak positif berilmu bagi diri sendiri: ilmu semakin luas bagi orang lain, dapat mengajarkan kepada orang lain. Bagi lingkungan, dapat membawa nama baik lingkungan. Sudah? Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Ada yang ingin bertanya? Karena waktunya singkat, diambil 2 pertanyaan. Tiga pertanyaan. Tolong tunjukkan dalil yang ada di berilmu. Jelaskan. Dalil itu. Baca nih Mas Ki. Semua Mas, ini teman. Yang cukup yang dipresentasikan saja. Ini pada balas dendam apa gimana? Ayo, disimpan dulu. Pertanyaan selanjutnya. Belakang. Nama saya sebutkan kiat-kiat orang berilmu. Kiat itu cara. Oke, disimpan dulu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Mengapa sah dan tidaknya amal ibadah sangat tergantung pada ilmu? Oke, mengapa sah dan tidaknya ibadah bergantung pada ilmu? Ayo silakan dijawab karena waktunya singkat.
Yang bertugas mengambil soal dan adalah yang lain duduk. Didengarkan jawabannya. Oke, silakan dijawab. Oke, satu dulu. Yang lain dia. Namun, artinya katakanlah ada kam sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Surat 9. Terus Artinya, ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Al-Baqarah ayat 114. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya ulama. Surat Fatih ayat 28. Terus. Teman-teman. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sana min alaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara salam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, semuanya kan gitu aja kan. lanjut pertanyaan 2, 3. Ayo, kamu dan Kak. Mengapa jadi banyak Ayo, 2, 3 dan setelah itu snowball drawing sebentar. Ini Kemudian Bu, pulang. yang nomor 2, cara menjadi orang berilmu. Iyat itu sama dengan cara. Ayo kodo. Keluar biaya dalam menuntut ilmu. Suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pertanyaan 3. Iya, Bang. Tidaknya amal ibadah sangat tergantung pada ilmu. karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa beribadah dengan benar. Oke, sudah selesai pertanyaan tertutup. Silakan saya presentasinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Oke, silakan duduk ke kelompok 1. Kelompok pertama. Snowball drawing sebentar, kemudian pulang. Oke, ya. Saya akan menyanyi lagu di sini senang, di sana senang. Kalau lagunya berhenti, silakan mengambil satu pertanyaan di sini. Anggaplah ini snowball drawing, oke? Ngantuk kau. Boleh dilempar nggak urut, terserah. Bebas mau dikasihkan ke siapa, oke? Jadi ke kelompok lain. Oke ya, mulai ya. Di sini senang bisa. Dikasihkan ke orang. Di sini senang, di sana senang. Ada mana? Ambil satu pertanyaan di situ dijawab. Silakan dijawab pertanyaannya. Apa yang produktif? Oke ya. 3 kali putaran langsung pulang. 3 kali putaran ini langsung pulang. Apa itu produktif? Adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik. Di sini senang, di
Di sini senang, di sana di sini sana di Tanya tadi jangan dibuang ya. Sebutkan ciri-ciri orang yang bekerja keras. Berilmu. Ciri-ciri orang berilmu mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Berilmu kasih satu dan berperilaku. Dapat menjadi teladan di mana saja berada, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Oke, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Hari ini kita sudah belajar terkait bekerja keras, berilmu, kreatif, dan produktif. Diharapkan adik-adik mampu melakukan ya perilaku seperti berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Jangan lupa belajar minggu depan ada ulangan harian. Ulangan harian bab berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Sebentar mas, nanti. Oke, tugas kata konsepnya dan juga pertanyaan silakan dikumpulkan ke saya lagi. Nanti perwakilan kelompok bisa menemui saya. Ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini ada manfaat dan barokahnya. Ketua kelas, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, adik-adik di jalan. Yang tugasnya tadi silakan dikumpulkan. Dia berkah ilmu ini.